sangat memprihatinkan ketika Jepang masuk, karena kemudian gudang-gudang makanan itu dijarah. Karena merasa bahwa orang Belanda sudah kalah begitu, lalu malah oleh warga sekitar itu dijarah. Pak, ini latar belakang Bapak Emerick ini membangun penjara itu untuk apa, Pak? Kedisiplinan. Oh, untuk anak asuhnya. Ya, semua orang yang dirawat di sini. Dulu nenek saya itu pernah cerita, jadi ada yang namanya kalau di kebun ini kan banyak kebun begitu. Saya berharap orang-orang akhirnya akan menyadari bahwa hanya ada satu ras, yaitu ras manusia. Itulah kata-kata yang disampaikan oleh Margaret Atwood, seorang novelis dan pencinta lingkungan asal Kanada. Begitupun jejak kemanusiaan yang berada di Salatiga membuat saya merenung tentang kehadiran sepasang suami istri pada masa kolonial Belanda. Hatinya seperti malaikat yang mampu menaungi kalangan masyarakat yang kekurangan. Catatan itu masih tersimpan rapi, hampir 1.300 anak asuhnya yang beliau rawat. Inilah jejak seorang utusan Balai Keselamatan yang memberikan contoh kepada kita bagaimana memperlakukan manusia. Saya lupa perjalanan saya dari Temanggung ke arah timur, yaitu ke Salatiga, lewat jalur Sunan Greseng, ya, Kampung Jengkol. Ternyata saya ada keinginan yang sudah lama gitu. Ternyata jalur ini bisa menuju ke Gunung Telemoyo, dan akhirnya saya istirahat dulu di sini dan nanya-nanya apakah cuacanya cerah atau mendung. Nanti kalau terlihat cerah saya akan naik. Nampaknya cerah sih di atas ya. Nanti kalau udah cerah langsung lanjut ke pembayaran tiket. Udah gitu melihat pemandangan. Jadi ini agak keluar dulu dari sejarah, kita berpetualang dulu ya. Oke teman-teman, kita coba buat naik ke Telemoyo ya. Kalau pakai mobil di sini nggak bisa ya, mobil pribadi. Jadi harus nyewa mobil Katana. Sebelum saya mengunjungi jejak kemanusiaan di Salatiga, saya akan menaiki Gunung Telemoyo. Sudah lama saya ingin mengunjungi gunung ini. Kebetulan jalur yang saya lewati saat ini merupakan akses menuju Gunung Telemoyo. Menaiki gunung ini sangat dimanjakan, dikarenakan untuk menuju puncak tidak harus mendaki, cukup menggunakan motor atau menyewa mobil off-road saja. Sekalian saya di atas mempersiapkan diri untuk mendengar cerita-cerita yang sangat mengharukan tentang sejarah keberadaan salib putih. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets Ini udah di parkiran pemancar ya. Jadi menandakan bahwa inilah puncak dari Gunung Telemoyo. Cuman sayang teman-teman, udah mulai turun kabut. Jadi ada kemungkinan tidak terlihat ke bawah. Saya lihat di atas
jauh lebih bagusan di sini ketimbang di pemancar di puncaknya ya. Nah ini syahdu banget, enak banget. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, usahakan motornya harus fit, harus prima, dan pengereman juga ya, karena nanti pada saat turun ke bawahnya itu lumayan agak terjal. Ini teman-teman lihat ya, ini pemandangannya syahdu banget, keren banget, healing banget ya. Jadi semua langsung nyes, otak tuh langsung adem. Kita lanjutkan perjalanan hari ini. Ini saran kalau teman-teman memang terlalu banyak pikiran, stres, kemudian gelisah, coba untuk datang ke alam ya. Ya seperti pegunungan seperti ini itu lumayan membantu untuk meningkatkan mood kita. Dan bisa kita lihat pandangan luas ya. Tuh. Jadi tidak ada penghambat, apalagi kalau cuacanya bagus. Nah, yang menjadi sumpek itu kan karena kita terlalu banyak di ruangan ya, yang dimana biasanya yang terlihat hanyalah tembok-tembok. Ayo, saya rekomendasikan teman-teman untuk jalan-jalan ke alam, ajak anak-anak, keluarga. Setelah cukup puas menikmati panorama alam di ketinggian Gunung Telemoyo, saya melanjutkan ke tujuan utama saya. Tujuan utamanya adalah menuju Jalan Kopeng, Kumpul Rejo, Argo Mulyo, di mana tempat ini dulu merupakan area wisata bagi orang-orang Eropa. Banyak jejak wisata di daerah Kopeng yang sempat berdiri, di antaranya hotel, kolam renang, lapangan tenis, dan villa-villa milik orang Belanda. Ini semua melatar belakangi bahwa daerah ini memiliki pemandangan alam yang mempesona. Termasuk jejak yang saya akan datangi kali ini, yaitu Gereja Salib Putih peninggalan Adolf Theodor Jacobus van Emmerik. Kedatangan saya langsung disambut oleh Bapak Erwin selaku pengurus Yayasan Salib Putih sekaligus pelayan bagi anak-anak yatim piatu. Pak Erwin merupakan generasi berikutnya yang melanjutkan estafet kedermawanan Van Emmerik. Nenek buyutnya juga merupakan orang-orang yang membantu berdirinya Witte Kruis Koloni atau Salib Putih. Tidak heran beliau sangat paham tentang sejarah keberadaan tempat ini. Ya. Apa kabarnya Pak Erwin? Puji Tuhan, baik. Ya. Nah, Pak Erwin, sebetulnya apakah Salib Putih ini masih menganut konsep yang lama, jadi satu naungan atau gimana Pak sekarang? Iya, kalau bicara tentang Salib Putih saat ini kami sebenarnya Salib Putih itu adalah nama sebuah dusun begitu. Tetapi ini dusun khusus, berbeda dengan dusun-dusun yang pada umumnya, jadi masyarakat umum. Tetapi dusun Salib Putih ini masyarakatnya juga masyarakat yang bernaung di bawah naungan Yayasan Sosial Kristen Salib Putih. Jadi merupakan kalayan kalau kami menyebutnya, sebagian besar adalah kalayan Yayasan Salib Putih. Nah, Salib Putih sendiri ini ada 4 lembaga yang mengelola tempat ini. Yang pertama ini ada Yayasan Sosial Kristen Salib Putih yang mengelola 8 hektar. Fokus kegiatannya adalah kegiatan sosial. Ada panti asuhan, ada panti karya, ada panti Wreda, ada balai latihan kerja dan klinik kesehatan. Nah, sedangkan lembaga yang lain adalah lembaga gereja, yaitu GKJ, Gereja Kristen Jawa Salib Putih. Nah,
Kemudian ada PT Rumekso Mekaring Sabdo namanya. Ini yang mengelola Hotel De Emrik. Begitu. Dan satu lagi adalah PT Mekaring Karyo. Rumekso Mekaring Karyo. Ya. Nah, ini yang mengelola lahan ini cukup luas, hampir sekitar 80 hektar. Ini untuk perkebunan dan juga ternak. Gitu. Oh, jadi itu yang 80 hektar itu termasuk untuk disiapkan bisa bekerja anak-anak di sini. Atau jadi kami ini sudah terpisah begitu, lembaga yang memang sendiri-sendiri di dalam manajemennya. Dan kalau sebenarnya menurut sejarah ya dulu khususnya yang di Panti Karya ini yang kemudian ini kan panti untuk pelatihan begitu, kemudian mereka yang sudah siap begitu bisa kemudian bekerja di PT ini. Tetapi itu kondisi untuk saat ini itu sudah tidak lagi berjalan. Gitu. Jadi kondisinya sudah tidak seperti dulu, tapi ya. masih dalam naungan Salib Putih. Gitu. Dusun Salib Putih. Dusun Salib Tetapi Putih. kalau bernaungnya kami bernaung di bawah naungan Sinode Gereja Kristen Jawa. Oh, GKJ. Tetap satu sinode. Satu sinode. Setelah saya ngobrol sebentar tentang Yayasan Salib Putih, kemudian saya diajak ke museumnya. Saya harap di sini teman-teman menonton sampai full, dikarenakan museum ini akan merubah sudut pandang kita tentang kemanusiaan. Jejak kemanusiaan di Salib Putih merupakan contoh selayaknya manusia yang peduli sesama. Mari kita simak penjelasan Pak Erwin satu persatu. Pak Erwin, sebetulnya sejarahnya seperti apa waktu pendirian Salib Putih ini? Ya, bicara tentang Salib Putih ini sebenarnya khususnya Yayasan Sosial Kristen Salib Putih ini kelanjutan dari pelayanan bernama Witte Kruis Koloni. Witte itu white putih, Kruis itu cross salib, koloni itu komunitas atau perkumpulan. Mengapa pakai bahasa Belanda? Karena pendirinya adalah orang Belanda. Bernama Bapak Adolf Theodor Jacobus van Emmerik. Sedangkan istrinya ini orang Inggris bernama Alice Cornelia Cleverly. Nah, mereka berdua ini awalnya adalah misionaris dari Gereja Bala Keselamatan. Beliau pertama kali itu singgah di Batavia. Nah, beliau sendiri sebenarnya lahir di Batavia. Jadi sejarahnya adalah orang tuanya bernama Van Emmerik juga, karena Van Emmerik itu adalah semacam marga. Nah, kemudian ketika beranjak dewasa, Van Emmerik kecil ini bekerja sebagai pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda. Ya, benar. Sedangkan bapaknya ini sebenarnya tentara angkatan darat. Nah, menikah dengan Nona Sidel namanya, tapi kemudian ketika melahirkan ini meninggal. Nah, Van Emmerik kemudian mengalami depresi. Nah, akhirnya dikembalikan ke Belanda oleh teman-temannya, tetapi dia tidak mau tinggal di Belanda, tetapi tinggal di Prancis, tepatnya di kota Paris. Nah, di Paris ini kemudian Van Emmerik ini bertemu dengan komunitas Gereja Bala Keselamatan. Nah, itu yang kemudian membangkitkan lagi spirit hidupnya. Begitu. Nah, kemudian setelah pulih begitu, ia mengajukan diri ke Bala Keselamatan di London, karena pusatnya di London, untuk kemudian istilahnya menjadi misionaris di Hindia Belanda. Ya. Maka dengan Mr. Brouwer namanya, nanti ada di foto-fotonya ada di museum ini. Itu kemudian datang ke Hindia Belanda dan di Batavia. Tetapi sebenarnya awalnya malah tidak di Semarang atau di Salatiga, tetapi di Purworejo. Di Purworejo. Iya, di Purworejo. Tahun? Kalau tahunnya ini sekitar 1800 sekian ya. Nanti saya lupa sih, nanti bisa di. Gimana kalau kita masuk ke museum? Nah, ini adalah
Museum with Cruise Salib Putih Salatiga. Nah, jadi teman-teman yang mau melihat atau sejarah tentang Dusun Salib Putih ini bisa diantarkan untuk masuk ke museum. Emmerich. Ini nama lengkapnya Pak Iya, ya? iya, Adolf Adolf Theodor Theodor Jacobus Jacobus van Emmerich. Emmerich. Nah, di Batavianya tahun berapa nih Pak dia mendarat itu? Iya. Singgah. Kalau lahirnya di Batavia 2 September 1857. Oh, Ya, ada. Kemudian oh jadi nggak dari Belanda ke Batavia, tapi memang lahir di beliau Batavia. sudah lahir di Iya, Batavia. di Batavia. Dia gereja bala keselamatan pertama kali di Hindia Belanda yang mendirikan adalah Van Emmerich ini. Van Emmerich. Iya. Dan pertama kali di Purworejo. Iya, jadi minta izin ke gubernur Hindia Belanda pada waktu itu untuk ya izin untuk melakukan pekabaran Injil misinya begitu, dan kota yang kemudian disinggahi pertama adalah setelah dari Batavia ini ke Purworejo. Nah, diceritakan juga sempat ke Wonosobo di desa Sapuran atau apa itu, kemudian bertemu dengan Kiai Sadra. Oh, Kiai. Iya, Kiai Sadra itu orang ya dulu orang kiai tetapi yang sudah menjadi Kristen begitu. Ini sangat terkenal kalau Kiai Sadra di gereja Kristen Jawa, di kekristenan Jawa itu sangat terkenal. Nah, kemudian ketika ini sudah mulai menjalankan misi pekabaran Injilnya, lalu ini kan butuh teman istilahnya untuk melakukan misi ini. Lalu datanglah Ibu Alice Cleverly ini juga dari gereja Bala Keselamatan. Oh, ini. Nah, kemudian ya ini tertarik begitu dan menikah dengan Ibu Alice Cleverly. Oh, jadi ini pernikahan pertama di gereja Bala Keselamatan di Semarang. Oh, ini. Beliau berdua. Oh, berdua. Jadi dipertemukan dengan visi yang sama. Ya, karena ini juga dapat tugas dari gereja Bala Keselamatan di London untuk kemudian membantu pelayanan Van Emmerich. Van Emmerich Di Hindia Belanda juga ada. Dan berikutnya ada lagi cerita bahwa sebagian 20% masyarakat yang dilayani di tempat ini dipindahkan ke Tasikmalaya. Namanya Desa Kaleksanan. Desa Kaleksanan. Kaleksanan. Iya. Itu di Tasikmalaya Selatan, ke pesisir begitu. Masih ada. Masih ada sampai sekarang. Sekarang di bawah gereja Kristen Pasundan. Gereja Pasundan. Iya. Ya, begitu. Selain itu juga Van Emmerich juga mendirikan pelayanan yang sama di Palu, namanya Desa Kalawara. Masih juga di sana. Di sana juga masih dikelola oleh Bala Keselamatan. Nah, ini ya beberapa buku dan Alkitab sebenarnya. Ini Alkitab berbahasa Jawa. Ini ya seperti tuntunan kitab suci, ini berisi semacam tafsir begitu ya. Jadi di ayat ini tuh maksudnya apa, kita harus bagaimana di dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Ya. Ini juga Alkitab lama yang kami masih dapatkan, ini yang beraksara Jawa. Oh iya, aksara Jawa. Ya. Masih Ini ya buku-buku lagu, lagu Jawa. Tetapi banyak juga di dalamnya yang diadopsi dari lagu-lagu Gereja Bala Keselamatan. Soalnya masabnya kan sama, GKJ dengan Bala Keselamatan. Dan memang secara bahasa beliau ini udah jago bahasa Indonesia ya. Malah fasih bahasa Jawa. Fasih juga bahasa kami Jawa. pernah mewawancarai beberapa orang yang ya masih ingat begitu, baik Van Emmerich, istrinya maupun anak-anaknya itu fasih berbahasa Jawa. Malah bahasa Jawanya itu lebih halus daripada orang Jawa. Daripada orang Jawa. Iya.
dan kesehariannya pun juga hidupnya itu sederhana. Okay. Itu. Mari kita ke atas. Kita ke atas ya. Pak Erwin, kalau ini dulu digunakan ruangan ini sebagai apa nih Pak? Ya, ini sebelum jadi museum. Ya, ini dulu adalah tempat untuk penyimpanan pakaian dan obat. Ya, waktu zaman Van Embrick itu. Kemudian pernah juga kami gunakan ini untuk gudang bahan makanan atau logistik ya. Baru kemudian ya ini kami buat untuk museum. Nah, ini sejarah berdirinya Salib Putih. Oh, ini ya sejarahnya. Ya, ini gereja Bala Keselamatan begitu. William Booth ini adalah pendiri gereja Bala Keselamatan dan pusatnya ada di London. Oh, yang di London ini. Ya. Nah, kemudian beliau ketika masih muda, ini Van Embrick, ini Mr. Bauer, Gerrit Brouwer, gitu ya. Oh, Jacob Gerrit Brouwer. Oh, ternyata bukan Pak, ini bukan yang Tanah Pasundan diciptakan ketika Tuhan lagi tersenyum. Berbeda ya. Nah, ini juga diceritakan di sini perjalanannya dari Amsterdam, kemudian menumpang kapal api Surabaya, namanya itu sudah diceritakan juga di sini. Seperti ini, kemudian ini pelayanan ini pertama ya di Purworejo. Sederhana sekali ya bangunannya. Iya, ya zaman dulu. Nah, ini kemudian tadi yang saya ceritakan pertemuan dengan Ibu Alice Cornelia Cleverly, lalu ya menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Penamaan nama anaknya pun ini juga memakai bahasa Jawa. Jadi ada Trisna Sarah Van Embrick. Trisna itu cinta. Harap Van Embrick ini atau Harpi ini juga perempuan. Ini harap itu harapan. Harapan. Ya. Pitados itu adalah kepercayaan, keyakinan atau kepercayaan. Ya. Santoso itu sentosa. Ya, sejahtera sentosa. Palimirmo itu belas kasih. Sedangkan Lestari Van Embrick, Lestari itu ya abadi. Ya. Apa? Megah lah. Iya, ini wujud apa ya sebenarnya, apa yang beliau berdua rasakan sebenarnya dari keyakinan yang ya mereka yakini begitu ya. Jadi suasana hati ya, yang mendamaikan. Ya, di suasana hati yang itu merupakan apa ya, kesadaran mereka sebagai umatnya Tuhan begitu. Nah, ini mengapa sekarang kalau bicara Salib Putih sebenarnya atau Witte Kruis Colony, ketika awal berdirinya itu bernama Witte Kruis Colony, itu ada 3 hal yang mendorong Van Embrick dan Alice Cleverly ini mendirikan Salib Putih. Yang pertama di sini di Salatiga. Iya, di Salib Putih ini. Berarti sudah di luar Purworejo. Iya. Jadi setelah dari Purworejo tadi kembali ke Semarang. Nah, di Semarang juga Van Embrick dan Bu Embrick ini juga mengumpulkan anak-anak yatim piatu. Nah, kemudian karena makin bertambah, lalu ya intinya bahwa mereka kemudian cari tanah ya istilahnya. Tetapi sejarahnya seperti ini, ya secara urut begitu. Jadi yang pertama, alasan mengapa Van Embrick dan Alice Cleverly mendirikan tempat ini adalah yang pertama, banyaknya anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena wabah pandemi kolera. Kita tahu bahwa di awal 1900-an sampai 1930-an itu Hindia Belanda sedang ada wabah pandemi kolera. Nah,
banyak anak-anak yang terkena penyakit kolera itu dan juga ditinggalkan oleh orang tuanya, menjadi anak yatim piatu. Yang kedua, karena meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur. Jadi Tahun kalau 1901. Iya, iya. ya, nah itu kalau menurut buku cerita berbahasa Belanda di 25 tahun ulang tahun Salib Putih, itu entah bagaimana perjalanannya bisa sampai para pengungsi ini singgah atau sampai di alun-alun kota Salatiga. Nah, kemudian ditolonglah oleh Van Emmerik dan Emmerik ini. Sebenarnya tidak hanya letusan di 1901, tetapi kemudian di letusan 1903 itu juga kemudian banyak orang-orang masyarakat yang terdampak meletusnya Gunung Kelut itu dibawa ke Salib Putih. Jadi kalau yang letusan 1901 itu kemudian mereka mengungsi, kalau yang 1903 itu mereka diambil. Ya, termasuk kalau orang Jawa bilang simbah putri atau nenek perempuan saya itu yang di letusan 1903 itu dibawa ke sini. Itu yang berikutnya adalah karena banyaknya gelandangan pengemis, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, yang disabilitas begitu, yang tidak diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, seperti ini foto asli juga. Ini foto asli, jadi orang-orang yang anak-anak yang memang kalau sekarang dibilang ya stunting gitu ya. Iya. Nah, ini harus ditolong. Nah, karena melihat tiga hal ini, kemudian yang mendorong beliau untuk kemudian mendirikan tempat ini. Sebenarnya ini ada penolakan baik dari pemerintah maupun dari Gereja Bala Keselamatan sendiri. Karena usaha yang sangat berisiko, karena harus membutuhkan biaya yang besar. Betul. Tetapi didorong rasa kemanusiaan ini yang kemudian mengalahkan segalanya. Untuk kemudian Van Emmerik dan Bu Emmerik ini tetap bersikukuh akan mendirikan tempat yang permanen untuk menolong, merawat, mendidik orang-orang ini. Begitu. Bangunan pertama yang didirikan itu apa pada saat Tidak dijelaskan, tetapi tidak dijelaskan. di dalam sejarah itu bahwa Van Emmerik ini hanya memiliki modal uang 330 gulden pada waktu itu dan untuk membeli tanah di sini. Mengapa dipilih di sini? Karena ini tempat tanah yang tidak banyak orang mau mengerjakannya karena tandus, berbatu dan kering gitu. Susah air juga dan murah. Nah, kemudian juga yang kedua diceritakan juga bahwa tempat ini ya penuh semak belukar, kemudian tempat persembunyian para perampok begitu, sehingga banyak orang yang tidak mau mengelola tanah ini. Nah, akhirnya oleh beliau dibeli, lalu mulai dibangun awalnya 13 rumah dari kepang bambu begitu, lalu ada asrama bangunan besar yang itu nanti untuk menampung anak-anak yatim piatu yang dari Semarang. Tanggal 13 Mei setelah beberapa bangunan untuk tempat tinggal siap, lahan-lahan juga sudah mulai dipersiapkan oleh Van Emmerik dengan beberapa temannya. Itu kemudian tanggal 13 Mei Van Emmerik dan keluarganya ini pindah ke Salib Putih dari rumah dinas yang ada di Salatiga. Nah, sambil menunggu kedatangan anak-anak yatim piatu dari Semarang itu, hampir ada 100-an orang anak-anak yatim piatu. Dan tanggal 14 Mei dan 15 Mei adalah dua tahapan pengiriman anak-anak yatim piatu itu. Nah, makanya berdirinya Salib Putih itu diambil dari pertama kali anak-anak yatim piatu itu mulai tinggal di Salib Putih ini. Jadi tanggal 14 Mei. Total pertama anak yatim piatu ini total sampai 100. Kalau di cerita itu ya itu dijelaskan kurang lebih 100. Kurang lebih 100. Nah, iya. Sampai beliau meninggal total ada berapa? Nanti ada di buku induknya begitu. Di situ banyak banget yang dirawat dan ini sebenarnya bukan kejutan ya, satu hal yang sangat-sangat luar biasa yang dilakukan oleh Van Emmerik dan keluarga ini.
Nah, secara urut ini adalah rumah dinas yang di Salatiga. Oh, yang di Salatiga masih ada Pak? Masih ada, sekarang jadi kantor sekolahan SMK Kristen. Oh, SMK Kristen. Ini ibadah sebelum gereja dibangun. Jadi ibadahnya masih di luar. Oh, masih di luar. Banyak anak-anak. Dan anak yatim piatu ini hampir 100% adalah warga pribumi pada saat itu. Iya, semuanya warga pribumi yang ditolong. Nah, kemudian ketika didirikan tempat ini ya dimulai usaha-usaha kemandirian untuk pembiayaannya. Mengolah lahan, ditanami kopi, coklat, jagung, padi tada hujan, ya, sawah tada hujan itu, padi gogo. Ini rumah-rumah kopel, rumah-rumah yang awal-awal dibangun. Oh, ini rumah-rumah. Ya, kalau ini sedang panen jagung. Oh, panen jagung. Nah, ini warga Salib Putih di tahun 37. Ini foto di tahun 37. Wah, ini udah banyak. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut analisa saya, ini adalah bentuk protes Van Emmerik atas penderitaan warga pribumi yang tidak diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga ya semacam ini dia mendirikan seperti satu negara di dalam negara begitu, punya bendera sendiri. Oh, ini bendera Salib Putih. Iya. Dan secara administrasi nanti bisa dilihat juga menerbitkan perangko sendiri sebagai usaha upaya juga untuk mendapatkan dana begitu. Punya penjara juga sendiri. Oh, penjara sendiri. Ada penjara sendiri. Masih ada sekarang? Masih ada. Nah, ini apa Pak? Ya, ini teman-teman sepelayanan. Ini ada adik dari Ibu Alice Cleverly, namanya Lois Cleverly. Dia seorang perawat, dimakamkan juga di sini. Lalu ini menantunya, dari suami dari Trisna Van Emmerik. Ini Mr. Subinger yang diserai tugas untuk mengelola di Poso di Sulawesi Tengah. Nah, ini Mr. Samson yang kemudian menjadi pendeta di Bandung. Di Bandung. Ya. Tahun 1925. Iya. Di bala keselamatan. Meninggalnya. Cuma untuk kapannya memang kita tidak tahu. Tahun 1915. Ya, ini kegiatan di Wittekruis Colony. Jadi ada yang membuat keset, keset. Yang dari serabut kelapa ini. Ini orang-orang buta ini. Yang ada tulisan welcome. Iya. Ini orang-orang buta. Iya, yang mengerjakan adalah orang-orang buta. Saya waktu kecil masih ada beberapa orang-orang buta yang masih mengerjakan itu. Di sini. Iya. Nanti keset hasilnya itu di gereja masih ada. Masih ada. Ini pengobatan yang dilakukan oleh Nona Lois Cleverly, adiknya Ibu Cleverly. Ya, ini gerobak untuk alat transportasinya. Ini panen panili. Jadi menanam panili juga. Kemudian yang di bawah ini adalah foto pengolahan bahan makanan. Ini yang melakukan juga orang-orang yang buta. Orang-orang yang buta. Iya. Dan selain keterampilan dan pengelolaan lahan juga mendidik secara intelektual, jadi mendirikan sekolah. Ya, ini sekolahan. Kemudian juga tentu saja bahwa karena latar belakang beliau adalah misionaris, jadi pendidikan kerohanian menjadi juga yang utama. Lalu ini juga sudah bisa kemudian membangun gereja. Ini pembangunannya tahun 24, selesai tahun 26. Lalu ada renovasi dan diresmikan setelah renovasi itu 20 Oktober tahun 34. 20 Oktober. Ini masih ada bangunan gerejanya, nanti kita juga bisa melihatnya. Ini meja kerja beliau, ini alat ketik-ketiknya ya. Nah, ini perangko yang dibawa oleh ada tamu dari Belanda yang berkunjung ke sini dan membawa perangko. Perangko ini perangko yang produksi oleh Salib Putih. Ini sejarah pembuatan perangkonya. Wittekruis Colony tahun 31. Wah. Ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Hindia Belanda yang tidak memperhatikan
ya ada dorongan kemanusiaan juga. Kemanusiaan. Kemudian juga ada karena memang tugas pelayanan beliau untuk pekabaran Injil gitu. Ini ketika Jepang masuk, nah ini Salib Putih mengalami kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan ketika Jepang masuk, karena kemudian gudang-gudang makanan itu dijarah. Karena merasa bahwa orang Belanda sudah kalah begitu, lalu malah oleh warga sekitar itu dijarah. Banyak yang dijarah. Sedangkan kemudian pendiri setelah Van Emmerik meninggal, Ibu Alice Cleverly beserta anak-anaknya itu dimasukkan di penjara. Interniran. Iya. Di mana? Di Semarang. Ambarawa atau di Semarang. Oh, Semarang. Iya. Di penjara Kedung Pane begitu. Kedung Semarang, ya. Nah, kemudian sakit di penjara itu dan kemudian meninggal. Meninggal. Iya. Ibu Alice. Ibu Alice. Kalau Van Emmerik kan sudah sebelum Jepang. Sebelumnya. Kemudian setelah merdeka, ini karena pemerintah belum bisa untuk mengelola pelayanan ini, akhirnya diserahkan kembali kepada anak dari Van Emmerik, bernama Santoso Van Emmerik. Oh, Santoso, anak kedua. Anak ketiga atau keempat ini saya. Ini Santoso Van Emmerik. Ini kondisinya karena ketika Jepang masuk itu kemudian ya seperti kembali seperti ini, ada yang terkena kaki gajah karena kurangnya yodium gitu. Pakaian-pakaiannya juga tidak seperti ketika sudah dirawat benar-benar dirawat pakai baju. Nah, ini juga jadi kita bisa melihat ini agak tidak begitu jelas, tetapi ini ya orang-orang yang lumpuh yang diberi kaki palsu begitu. Jadi pada saat Bapak Santoso ini datang ke sini, itu yang dulu-dulu senang bahwa karena saya kehilangan Bapak. Ya, ketika Jepang masuk itu kemudian ini dijarah, terus banyak warga yang dirawat di Salib Putih itu kemudian pergi begitu menyelamatkan diri. Nah, ketika Santoso Van Emmerik datang, dia berusaha mengumpulkan kembali orang-orang yang dirawat itu. Nah, kemudian Santoso Van Emmerik memutuskan untuk bermigrasi ke Tasmania, ke Australia, karena ada kekecewaan dari kepada pemerintah Indonesia karena tidak memperhatikan, tidak ada dukungan begitu. Karena ya mungkin kondisi awal-awal kemerdekaan kan Kemudian di tahun 52 diserahkanlah pelayanan ini kepada Sinode Gereja Kristen Jawa sampai sekarang. Jadi GKJ. Ya. Nah, ini adalah kalimat yang selalu disampaikan Ibu Alice Cornelia Cleverly ketika ada orang Salib Putih yang sudah siap untuk kembali ke masyarakat, siap mandiri begitu. Katemenan iku ajine ngungkuli kapinterannya, pakai bahasa Jawa. Artinya? Katemenan itu kesungguhan. Lebih dari tekun, lebih dari disiplin. Jadi sungguh-sungguh. Iku itu. Ya, kesungguhan itu, ajine itu harganya. Harganya? Ya. Ngungkuli itu melebihi. Kapinteran itu kepandaian. Kepandaian. Ya. Jadi kesungguhan akan mengalahkan kepintaran. Gitu. Maka bersungguh-sungguhlah. Iya, di dalam segala hal, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh bekerja. Gitu. Bahkan sungguh-sungguh membantu ya. Iya, apa yang beliau sudah lakukan. Ini kemudian tadi dijelaskan berapa orang tahu sebenarnya yang dirawat di Salib Putih. Ini buku induk yang masih tersisa. Ya, ini tulisan asli Ibu Alice Cleverly. Oh ini, rapi banget. Ini ada nama, lalu asalnya dari mana, gitu. Ada Demak ada juga. Dari Demak. Jadi ini semacam jadi magnet karena banyak orang yang susah begitu tahu bahwa ini tempat yang merdeka. Bisa mendatangkan sejahtera sehingga mereka berbondong-bondong untuk tidak terikat dengan agama apapun. Tidak terikat agama apapun. Tetapi karena memang misinya pada waktu itu adalah memang selain kemanusiaan juga pekabaran Injil. Jadi ya semuanya kemudian ya pada waktu itu karena ini untuk pekabaran Injil ya wajib semuanya untuk kemudian mengikuti tata cara aturan ibadah
Kristiani pada waktu itu. Nah, ini buku induk tahun 1925 sampai 1931. Iya. Ini seharusnya ada Kaca ya. Iya, ini sama. Nah, di tahun 31 saja Iya. ini melayani 1133 orang. Jadi tahun 31 1900 yang dilayani, yang dirawat itu 1133. 1133. Jadi luar biasa. Kalau sekarang itu saya hanya merawat 30 anak. Ketika saya mengeluh susah, kesulitan untuk merawat mereka, melihat lagi bahwa keluarga ini sampai 1133 orang yang dilayani. Jadi menjadi motivasi sebenarnya bagi kita. Ini sumber dananya beliau itu dari mana, Pak? Untuk logistik Di Arsip Nasional kemarin ada mahasiswa yang sudah bisa menemukan itu. Ada beberapa majalah dan juga proposal istilahnya yang diajukan oleh Van Emmerik dan Bu Alice Cleverly. Itu mereka semacam menyampaikan kegiatan kemanusiaan di sini untuk penggalangan dana. Di berbagai baik perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintah di Hindia Belanda begitu. Waktu pemerintah Hindia Belanda. Di Arsip Nasional masih banyak, katanya 2 bendel. Saya belum bisa masuk ke sana. Di Perpustakaan Nasional juga ada. Udah ada. Ada. Jadi sumber-sumber dana sudah tertulis. Pada waktu itu sudah tertulis. Sampai kemudian di sebuah literasi itu juga sudah disampaikan bahwa selain penggalian dana bantuan begitu, juga usaha-usaha kemandirian. Seperti beternak sapi. Yang keset ya. Iya. Kemudian nanti di bawah itu juga ada, kita sudah bisa buat kain juga, pakaian sendiri begitu. Itu yang digunakan untuk kebutuhan pribadi sendiri maupun juga dijual. Kental benangnya. Kemudian ini jadi sudah ada nomornya juga. Bisa jadi. Setelah saya mendapatkan penjelasan dari Pak Erwin, saya merenung betapa mulianya kedua pasangan ini. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk melayani dan mendidik anak yatim dan berkebutuhan khusus. Kebaikan yang dilakukan keluarga Van Emmerik merupakan hasil dari spiritual tingkat tinggi, bukan saja berbicara tentang agama atau dari mana kita berasal.